Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobby Yulianto. Oke Mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi Mamen. Mantap bro. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas produk terbaru dari brand yang paling racun di Indonesia, apalagi kalau bukan Daido, Mamen. Mungkin buat teman-teman semua kemarin Peninsula ya, untuk Peninsula sempat gebrak banget di Indonesia, itu sangat ramai sekali, banyak sekali yang berminat untuk memiliki, dan sekarang kayaknya untuk si Peninsula udah mulai sold out, udah mulai kosong-kosong untuk size yang ditawarkan, Mamen. Tapi jangan khawatir buat teman-teman mungkin yang belum dapat untuk Peninsula, si Daido sekarang ngeluarin lagi satu buah series yang mirip-mirip dengan si Peninsula, tetapi dengan desain sedikit berbeda, cuman untuk konsepnya masih tetap asik ini. Nah, sekarang di studio sudah ada dua buah joran terbaru dari Daido dengan seriesnya Mighty Hell, dan sekarang kita akan cek dulu dalam pembelian untuk joran ini, kita akan unboxing dan lihat untuk kemasannya. Dalam pembelian untuk joran Daido Mighty Hell dikemas dalam sarung standar dari Daido, sarungnya udah tebal dan bagus. Ini untuk penampakan dari Mighty Hell ini. Nah, dan ada sedikit penambahan pengaman dari terbaru ya dari Daido. Jadi pada bagian topnya ini dia diberikan kayak tube gitu. Ini untuk mengamankan bagian top sectionnya. Ini ada sedikit busa Eva. Nah, dalam pembeliannya untuk joran Daido Mighty Hell ini hadir dalam 20 pilihan ukuran, sangat banyak sekali Mamen. Jadi untuk panjangnya itu semua sama ya, di 180 cm, yang menurut saya untuk panjang 180 cm ini udah paling oke, udah paling kompleks untuk kita gunakan di kelas jigging atau vertical fishing. Kemudian untuk line powernya dia tersedia di beberapa ukuran, di PE 0,41, PE 0,8, 1,5, PE 13, PE 24, dan PE 35. Kemudian untuk versi spinning dan juga overheadnya ready. Dan untuk tipe blanknya dia juga ada dua macam Mamen. Jadi ada yang tipe one piece seperti yang di tangan saya ini dua-duanya one piece, dan juga ada yang tipe sambung bat atau dua join Mamen. Dan yang di tangan saya ini akan saya bacain dulu untuk spesifikasinya. DMJ 601 spinning panjang di 180 cm, line weight di PE 35, jig weight di 100 sampai 350 gram, power di 25 kg. Oke, sekarang kita akan mulai membahas apa aja sih yang ditawarkan oleh Daido Mighty Hell ini kepada kita semua. Yang kita akan bahas ini untuk yang tipe one piece ya, bukan tipe two piece. Jadi untuk joran ini dia menggunakan tipe one piece, satu kesatuan dari butt hingga ke bagian top section. Untuk kelebihannya sendiri, untuk one piece ini dia akan memberikan karakter blank atau kinerja blank yang jauh lebih sempurna karena dia menggunakan satu kesatuan Mamen. Jadi mulai dari kekuatan, action, reaksi, sensitivitas, dia akan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan joran two piece. Tapi untuk praktisnya ya two piece lebih praktis karena dia bisa dicopot dan menjadi lebih pendek untuk bagiannya. Jadi balik lagi bagaimana pemahaman kalian, bagaimana keinginan kalian untuk mendapatkan suatu joran. Kalau kalian mau yang maksimal dari segi kerjanya, pilih yang one piece. Tapi kalau kalian mau yang praktis, pilih yang two piece, Mamen. Dan kemudian untuk blank joran di sini dia sudah menggunakan blank hollow carbon, bukan solid carbon. Walaupun jorannya ini kelihatan slim, tapi ini hollow carbon Mamen, karena dia udah menggunakan blank terbaru dari Daido. Kemudian untuk panjang joran ini itu ada di 180 cm dari butt hingga ke bagian top ring. Untuk blank fightingnya dari ujung rail set ke bagian top ring di sekitar 122 cm. Untuk butt setting di kedua joran ini memiliki ukuran yang sama di spinning dan juga di bed castingnya. Saya akan ukur. Jadi untuk panjang dari butt hingga ke ujung rail set di sekitar 56,5 cm, dari butt hingga jatuhnya nanti ke rail arm rail kita di sekitar 46,5 cm, dan dari butt ke bagian pangkal rail set di sekitar 37 cm. Untuk tipe bed castingnya untuk panjang sama di sekitar 56,5 cm, kemudian dari butt ke rail kita di 46 cm, dan dari butt hingga ke bagian pangkal rail set di sekitar 37 cm. Kemudian untuk diameternya juga saya akan ukur di satu joran aja. Saya akan coba yang spinning ini karena untuk kedua joran ini sama.
Ini saya dapat di PE35 dua-duanya, men. Untuk diameter pada bagian top joran ada di 2,44 mili. Pada bagian atas rail seat di 8,52 mili. Dan pada bagian paling bawah blank yang bisa kita ukur ada di 9,87 mili. Nah, kemudian di bagian blank joran ini dia sudah menggunakan blank terbaru dari Daido, yaitu HD300RHC, di mana untuk blank ini adalah upgradean dari blank Litton Hollow Carbon dan disebut dengan nama Heavy Duty 300. Dan untuk series yang satu ini adalah satu-satunya series blank dari Daido yang benar-benar dirombak secara struktural, men. Jadi dari bentuk, kemudian dari ukuran, tuning, semua dirubah semua dari Daido, dimana pada hasil akhirnya untuk blanknya ini dia mendapatkan sebuah blank yang minim sekali, yang sangat minimalis sekali. Terlihat slim untuk jorannya. Dia kecil, kemudian blanknya itu tebal, lalu hollow tengahnya itu tipis, men. Jadi untuk blank joran ini harusnya dari kekuatan itu udah dapat sekali ya. Dan kemudian juga dia menggunakan tingkat material karbon di high density carbon, di mana untuk high density carbon ini bisa kita lihat dari series 300-nya. Untuk semakin tinggi untuk series angkanya ini, maka untuk material karbon yang digunakan itu semakin tinggi juga. Jadinya dengan menggunakan high density carbon, untuk blanknya ini dia akan lebih ringan, kemudian lebih responsif dan juga lebih sensitif. Lalu di bagian blank juga dia sudah disematkan dengan teknologi Twist X Carbon, di mana untuk teknologi Twist X Carbon sendiri dia akan menjaga kestabilan dari blank jorannya ini agar dari transisi aksi dan reaksinya itu dia akan bergerak stabil terus, men. Jadi waktu kita fight ikan itu jorannya nggak melintir-melintir kayak gitu. Kemudian untuk Twist X Carbon ini juga secara tidak langsung akan menambah kekuatan dari blank jorannya ini. Lalu sekarang kita akan mulai untuk membahas aksesoris pendukung yang ada pada joran Daido Mighty Hell ini. Pada bagian bawah joran di sini dia menggunakan desain Jap style. Untuk bagian low bottomnya dia menggunakan lapisan EVA. Di sini ada logo dari Daido. Untuk EVA-nya di cutting flat pada bagian dasar. Kemudian untuk desain EVA sih cukup minimalis ya. Di sini ada sedikit wing check. EVA kaku, density di sekitar 90. Kemudian pada bagian blank untuk joran ini dia menggunakan motif X-wrapping full. Ini motif aja, bukan X-wrap murni. Kemudian di sini ada tulisan Design for Jigger, ada lambang bendera Indonesia. Kemudian di bagian rail seat untuk joran ini, untuk tipe spinning dia menggunakan rail seat dengan tipe DPS. Rail seatnya ini keluaran dari Daido juga. Ini menggunakan rail seat terbaru dari Daido yaitu Aero Seat. Untuk rail seat grip ada pada bagian awalan. Rail seat gripnya ini terdiri dari dua bahan, ada bahan cork dan juga ada bahan EVA. Kemudian untuk foot lockingnya di sini dia menggunakan bahan non metal. Untuk bagian luar dia sudah diberikan lapisan metal. Nah, ini akan mencengkram bagian rail foot kita menjadi lebih kuat. Pada bagian body rail seat menggunakan bahan yang sudah ada kandungan karbon, jadi harusnya akan lebih ringan. Dan untuk lock seat ada pada bagian depan rail seat. Untuk crownnya menggunakan bahan EVA, full EVA. Ini akan bikin kita untuk ngunci dalam keadaan basah itu lebih baik, men. Pegangan akan lebih baik. Kemudian ini juga bisa berfungsi sebagai extra grip. Lalu untuk bagian crownnya ini ada 3 bahan. Ada bahan EVA, metal dan juga karbon di sini. Kemudian untuk tipe overhead di sini dia menggunakan model TDPS. Untuk rail seatnya sama, dia menggunakan Aero Seat dari Daido. Untuk rail seatnya juga menggunakan bahan karbon, dan untuk desainnya kedua-duanya sama, men. Benar-benar sama, ini identik banget. Untuk rail seat pada joran ini, untuk tipe overhead dia pakai rail seat 22 mili, gripnya ada di 30 mili, dan bagian bawah ini ada di sama 30 mili. Dan untuk tipe spinningnya rail seat dia pakai 22 mili, 30 mili. Ya, untuk gripnya sama di 30 mili. Jadi bisa dipastikan bahwa untuk tipe spinningnya khususnya dia udah available atau bisa dipasangkan dengan joran-joran yang berukuran besar. Misalnya dari size 10.000, kemudian 12.000 dan ke atasnya, karena dia udah menggunakan tipe DPS 22 mili. Jadi dia akan cocok ke semua tipe rail foot, entah itu yang panjang, lebar ataupun tebal. Kemudian di bagian depan rail seat di sini tidak ada aksesoris apa-apa, kosongan aja. Dan di sini untuk blanknya masih menggunakan motif X-wrap. Ini motif aja ya, bukan X-wrap murni.
Di bagian atas, di sini ada series jorannya, Mike T. Hell jigging, kemudian di sini ada logo Daido, kemudian ini ada teknologi joran HD 300 RHC dan juga Twist X Carbon. Lalu di bagian bawah ada spesifikasi untuk jorannya. Kemudian di bagian pengaman ring guide dia pakai benang wrapping berwarna hitam, ada sedikit hiasan berwarna orange sampai ke bagian paling ujung, dan untuk motif blank juga sampai ke bagian yang paling ujung di sini, men. Lalu pada bagian ring guide untuk joran ini dia menggunakan ring guide keluaran dari Fuji dengan tipe New Slim O-ring. Untuk tipe spinning terdapat 7 buah ring guide full Fuji. Untuk ring guide pertama dia menggunakan tipe 2 kaki, tapi dia non K series ya untuk ring guide-nya. Nah, semuanya full Fuji, jadi nggak usah diragukan lagi lah untuk kinerja dari Fuji, udah sangat oke sekali. Untuk bagian top ring, untuk top ringnya ini di bagian keramik dia menggunakan keramik di 6 mm, dan untuk ring ke-6 dia menggunakan keramik di 24 mm. Kemudian untuk tipe overhead dia menggunakan 8 buah ring guide full dari Fuji juga. Untuk ring guide ke-7 dan ring guide ke-6 dia menggunakan tipe 2 kaki. Untuk ring guide ke-5 hingga ring guide ke-1 dia menggunakan tipe yang 1 kaki. Untuk ring guide juga non K series. Dan ini untuk bagian top ringnya. Top ring sama, dia menggunakan keramik di 6 mm. Dan untuk ring guide ke-7 dia menggunakan keramik di 12 mm. Untuk berat joran Daido Mike T. Hell 601 spinning PE35 ada di 192 gram, dan untuk berat joran Daido Mike T. Hell 601 PS3 sampai 5 tipe overhead ada di 185 gram. Oke, Mamen, jadi sekarang saya akan sedikit bending untuk jorannya. Bendingannya seperti ini, Mamen. Saya nggak akan bending dua-duanya karena ini sama, PE-nya sama-sama PE13. Untuk karakter actionnya ini dia ada di fast, karakternya itu kaku. Nah, taper actionnya seperti ini. Ini karakternya kaku ya. Lalu untuk balancing di sekitar sini sangat cakep sekali untuk sebuah joran vertical fishing, dan untuk bone checknya juga bagus ini, Mamen. Tuh, udah saya bilang dari kemarin bahwa untuk tipe HD selalu dapatnya bone bagus saya. Nah, kemudian ini untuk yang spinning balancingnya di sekitar sini. Nah, ini untuk spinning nih, balancingnya di sini. Ini juga bagus. Untuk bone, nah bone-nya juga cakep tuh. Nah, seperti kemarin saya bilang bahwa untuk blank HD ini, HD 300 dari Daido, emang bener-bener belum pernah saya temuin yang bone-nya itu melenceng, Mamen. Dan untuk si Mike T. Hell ini harusnya kalau kita bandingkan dengan Peninsula, dia akan dibanderol di range harga yang lebih murah ya dari Peninsula. Kalau Peninsula kemarin karena dia menggunakan aksesoris yang lebih high end, jadi pada bagian ring guide untuk Peninsula dia pakai Alconite ring, sedangkan untuk si Mike T. Hell dia menggunakan tipe Fujio untuk ring guide-nya. Lalu kemudian juga untuk karakter sih agak sedikit berbeda dengan Peninsula, karena untuk Peninsula kemarin pada bagian blank luarnya ini dia menggunakan blank murni gitu, jadi blank dia itu udah gitu aja, nggak dilapisin apa-apa lagi. Kalau si Mike T. Hell ini dia ada lapisan motif X wrapping, ini motif, Mamen, tapi dia akan memberikan pengaruh yang membuatnya jadi lebih sedikit lebih kaku. Jadi kalau dibanding dengan Peninsula ini agak sedikit lebih kaku untuk si Mike T. Hell ini, apalagi untuk motifnya ini ditutup sampai ke ujung sini, Mamen. Nah, jadi lebih kaku dia ya. Kemudian juga dari apalagi ya, untuk si Mike T. Hell ini kayaknya dia lebih lengkap untuk ukurannya. Kalau Peninsula kemarin cuma 3 ukuran ya. Kalau si Mike T. Hell dia lebih variatif. Jadi ukurannya itu ada 5 untuk line powernya. Kemudian juga untuk tipe blanknya dia ada 2 tipe, Mamen. Ada yang one piece, ada yang two piece. Jadi sangat fleksibel sekali untuk si Mike T. Hell ini. Dan harganya pun pastinya akan dibanderol lebih murah. Dan kemudian kalau kalian tanya untuk si Mike T. Hell ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Untuk bermain di kelas vertical fishing pastinya. Bermain jigging, light jigging, kemudian slow jigging di laut dalam, laut sedang, laut dangkal, ini cocok semua, tinggal dipilih sesuai dengan ukuran dan kebutuhan kalian. Kemudian untuk reel yang cocok di PE35 ya, kalian bisa gunakan reel di size 4000, 5000, 6000. Untuk seri overheadnya
Kalau pakai real low profile, kalian bisa gunakan di ukuran 300 sampai 400. Kalau di overhead, kalian bisa gunakan mulai dari 1500, 2000, 3000 gitu. Kemudian untuk spot tentunya saltwater ya. Tapi kalau mau diajak ke freshwater juga nggak masalah, aman-aman aja. Dan untuk harga si Mighty Hell ini dibanderol di range harga di sekitar 500-an ribu. Kalau si Peninsula kemarin di 700-an ribu, terpaut sekitar 100 sampai 200 ribuan. Dan ya untuk harga segitu sih saya bilang untuk joran ini masih sangat rekomendasi buat teman-teman untuk miliki, mamen. Dan untuk link pembelian buat kalian yang berminat, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini, dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.